sukacita dan damai sejahtera kiranya senantiasa ada pada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin baca dari kitab Daniel pasal 9 ayat 3 berkata, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan, apakah orang Kristen diperintahkan untuk puasa? Apakah ada perintah dari Tuhan agar orang Kristen berpuasa? Dari catatan Alkitab, kita tidak pernah menemukan ayat-ayat yang mengatakan Tuhan memerintahkan orang Kristen atau memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Puasa bukanlah sesuatu yang dituntut oleh Tuhan kepada umatnya. Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat bersamaan Alkitab memperkenalkan puasa sebagai sesuatu yang baik, berguna, dan perlu dilakukan. Jadi di dalam catatan Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang berpuasa. Seperti tadi kita baca Daniel berpuasa. Kita juga pernah ingat cerita tentang Esther ketika dia tahu bangsa Israel ingin dimusnahkan, tapi Esther akhir berpuasa dan mengajak seluruh bangsanya untuk berpuasa memohon kepada Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul mencatat juga tentang kisah orang-orang percaya yang berpuasa sebelum mereka mengambil keputusan-keputusan penting. Salah satunya ketika mau mengangkat seorang rasul pengganti Yudas yang mati, mereka berpuasa dan memohon kepada Tuhan. Doa dan puasa sering kali dikait-kaitkan. Jadi orang yang berpuasa itu pasti dikaitkan dengan berdoa juga. Kita bisa lihat di Lukas pasal 2 ayat 37, Tuhan Yesus mengatakan, di Lukas pasal 5 ayat 33 misalnya. Bapak Ibu Saudara, terlalu sering fokus dari puasa itu terkait aktivitas tidak makan. Seperti yang saudara-saudara kita lakukan saat ini, mereka menahan makan dan minum, tetapi setelah waktunya berbuka, mereka makan dengan luar biasa. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu bisa lihat di jalan, kalau sore-sore udah macet sekali. Seharusnya tujuan dari puasa itu melepaskan mata kita dari hal-hal yang duniawi dan berpusat kepada Tuhan. Jadi puasa itu seharusnya menjadikan ibadah kita itu semakin lebih fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Lebih fokus untuk mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan seharusnya. Puasa itu upaya menyatakan kepada Tuhan dan kepada diri sendiri bahwa saudara dan saya sungguh-sungguh ingin menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh serius sehingga kita mengabaikan segala sesuatu yang bersifat dunia. Mata hati kita tutup bagi dunia dan kita fokus kepada Tuhan. Puasa harus seperti itu. Puasa menolong kita dalam memperoleh perspektif yang baru, gambaran yang baru, wawasan yang baru, dan memperbaharui dependensi kita kepada Tuhan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Jadi berpuasa itu membuat kita semakin aware akan keberadaan Tuhan seharusnya. Sekalipun di dalam Alkitab puasa selalu berhubungan dengan aktivitas tidak makan dan cara-cara lain untuk berpuasa, apapun yang dapat kita tinggalkan untuk sementara demi memusatkan perhatian pada Tuhan dengan cara yang lebih baik, sudah dapat dianggap berpuasa. Ada orang yang pantang makan daging. Saya sejak tahun 98 hingga hari ini tidak makan daging, tidak makan ayam, tidak makan hal yang berupa daging. Walaupun saya sebenarnya masih makan ikan dan telur gitu. Saya bukan vegetarian, tapi itu pantang, itu berpuasa. Nah, tapi ada orang lain yang berpuasa untuk hal-hal yang lain misalnya. Jadi berpuasa itu bisa juga sih, bukan soal tidak makan, tidak minum, tapi memantangkan diri akan hal-hal tertentu. Puasa perlu dibatasi waktunya, khususnya puasa yang terkait dengan makanan. Tidak makan dalam jangka waktu panjang dapat merusak tubuh. Tapi ya masih ada batasan, seperti Tuhan Yesus bisa 40 hari 40 malam. Puasa bukan untuk menghukum tubuh kita. Puasa tapi supaya bisa memusatkan perhatian kita pada Tuhan. Jadi fokusnya puasa tetap adalah untuk ibadah, lebih menjalin hubungan dengan Tuhan. Puasa tidak boleh dianggap sebagai suatu metode diet. Nah, ini juga cilaka nih, ada banyak orang puasa katanya, tapi tujuannya untuk biar lebih kurus gitu. Di tempat kerja saya, teman-teman hampir tiap hari menimbang berat badannya karena dia berpuasa. Jangan berpuasa untuk menghilangkan berat badan Bapak Ibu, tapi untuk memperoleh persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan.
agar kita dapat memiliki perspektif yang baru tentang Tuhan. Itu penting dari sebuah puasa. Benar, siapa saja yang berpuasa, siapa saja bisa berpuasa. Ada orang-orang juga yang tidak bisa puasa makan misalnya. Tapi setiap orang dapat untuk sementara meninggalkan sesuatu demi memfokuskan diri kepada Tuhan. Jadi dia bisa seperti kita kadang-kadang melakukan retreat. Sebenarnya retreat itu juga bagian dari puasa, menjauhkan diri dari dunia dan memfokuskan diri kepada Tuhan. Dengan mengalihkan mata dari hal-hal duniawi, kita dapat memusatkan diri kita kepada Tuhan Yesus dengan lebih baik. Puasa bukanlah cara membuat Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Puasa juga bukan mengubah Tuhan untuk melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Tapi justru seharusnya puasa itu mengubah kita, mengubah fokus kita. Puasa itu bukanlah cara untuk terlihat lebih rohani. Misalnya, saya lebih rohani dari orang lain karena saya berpuasa seminggu Senin dan Kamis misalnya. Bukan, puasa harus dilakukan dalam kerendahan hati. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 16, Tuhan Yesus berkata begini, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Selanjutnya aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Berpuasa, Bapak Ibu, seperti yang dikehendaki Tuhan, menyangkut berpuasa dari melawan kodrat kita yang cenderung berdosa, menanggalkan keinginan-keinginan daging, menjauhkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan menjauhkan kehidupan lama kita, meninggalkan kehidupan lama. Tuhan menginginkan keakraban dengan kita. Tuhan ingin keintiman ke kita lebih dari kepada kita intim kepada hal-hal lain. Di dalam Lukas pasal 23 dicatat ayat 9. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, katanya, "Orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri." Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya. Memikul salibnya tiap hari dan terus mengikuti aku. Sebenarnya esensi dari puasa itu seperti ini. Menyangkali dirinya, artinya melupakan kepentingan diri sendiri, mengabaikan apa yang menjadi keinginan-keinginan diri kita, lalu memikul salib tiap hari, ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, dan terus mengikut Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita melepaskan diri dari setiap halangan untuk mencapai tujuan yang begitu agung, agar kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Tinggalkan apapun yang menghalangi saudara untuk bisa lebih akrab dengan Tuhan. Puasa yang sesungguhnya di dalam kekristenan adalah melepaskan diri dari ikatan duniawi, sehingga kita dapat fokus kepada Tuhan dengan terus-menerus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah orang Kristen diperintahkan oleh Tuhan untuk berpuasa? Tidak. Apakah ada orang-orang yang berpuasa di dalam Alkitab yang menjadi contoh dan teladan kita? Iya. Apakah tujuan puasa itu? Agar kita bisa lebih fokus berhubungan, menjalin, mengalami kehadiran Tuhan, agar kita bisa dapat mengubah perspektif kita tentang Tuhan. Puasa bukan merubah atau mengubah rencana-rencana Tuhan seperti yang kita inginkan, tapi puasa untuk merubah kita agar menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Bagi yang ingin berpuasa, silahkan berpuasa, tapi tujuannya bukan untuk diet. Tujuannya bukan untuk biar lebih kurus, tapi tujuannya agar kita semakin mengerti tentang siapa Tuhan yang kita kenal. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong kami untuk mengerti dan memiliki perspektif yang lebih baik. Kiranya Tuhan tolong terus agar kami semakin hari semakin dicerahkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.